Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal ngasih tutorial buat ngerjain data yang ada di Google Spreadsheet. Pernah gak sih kalian dapet data di Google Spreadsheet dan kalian bingung cara buat nganalisis datanya? So, di video kali ini aku bakal ngasih tutorial buat pakai beberapa rumus di Google Spreadsheet buat mempermudah analisis data tersebut. Di video kali ini aku bakal gunain beberapa rumus. Yang pertama ada rumus CONIF, ini tuh buat ngitung data dengan banyak kriteria. Yang kedua bakal pakai fungsi unik, itu buat nyari data biar gak double. Ada juga fungsi average if, itu buat ngitung rata-rata data berdasarkan kriteria. Selain itu, aku juga bakal ngasih hacks buat analisis data dengan filter. So, tetap stay tune di videonya. Kita akan ke tutorialnya. Yang pertama adalah soal A. Carilah berapa banyaknya karyawan yang bekerja pada departemen legal yang sangat puas dengan pekerjaannya, tapi mempunyai stres yang tinggi. Kita akan langsung ke datanya. Di sini soal nomor A dapat dijawab menggunakan dua cara. Yang pertama adalah CONIFs dan yang kedua adalah menggunakan filter. Saya akan mencontohkan dengan CONIF terlebih dahulu. Setelah mengetik fungsi CONIF, kita dapat mencari departemen legal. Yaitu kolom G. Setelah itu titik koma, mengetikkan perintahnya yaitu legal. Kemudian titik koma kembali, mencari kolom job satisfaction, yaitu kolom W. Setelah itu titik koma kembali, mengetikkan perintahnya yaitu nomor 5 karena yang paling bagus atau paling puas merupakan nomor 5. Kemudian titik koma kembali. Setelahnya kita mencari kolom stres, yaitu kolom M. Titik koma kembali. Kemudian mengetik perintah, yaitu nomor 1, yaitu paling stres. Kemudian tutup kurung, dan enter. Diperoleh banyaknya pekerja di departemen legal yang sangat puas dengan pekerjaannya serta memiliki tingkat stres yang tinggi merupakan 25. Selain dengan fungsi CONIF, pertanyaan nomor A dapat dijawab menggunakan filter. Yang pertama, kita dapat ke kolom departemen, departemen legal, kemudian kita oke. Setelah terfilter menjadi semua departemen legal, kita dapat pergi ke kolom job satisfaction. Setelah itu kita hapus semua filter terlebih dahulu dan kita hanya filter ke 5. Setelah itu kita oke. Dan yang terakhir kita pergi ke kolom stres. Setelah semua terfilter, kita dapat mengetahui jika jumlah dari departemen legal yang mempunyai kepuasan tinggi dan juga level stres tinggi berjumlah 25. Di sini 26 yaitu nilai dari KON A, sehingga jumlahnya merupakan 25. Soal nomor 2. Pada data PJBL terdapat kolom yang menjelaskan status pernikahan tiap karyawan. Sebutkan status pernikahan apa yang mempunyai rata-rata pengalaman tertinggi dan terendah. Untuk menjawab soal nomor 2, ini juga dapat dijawab menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan fungsi unik, kemudian average if, dan yang kedua dengan filter.
Saya akan mencontohkan untuk yang unique dan juga average if terlebih dahulu. Untuk mengetahui apa saja status pernikahan, kita dapat mengetikkan dengan unique. Kemudian kita akan pergi ke kolom status pernikahan. Kemudian enter. Di sini untuk status pernikahannya ada single, marriage, divorce, dan juga widowed. Setelah kita mengetahui status pernikahannya, kita akan mencari rata-rata pengalamannya. Yang pertama kita akan mencari untuk yang single terlebih dahulu. Itu menggunakan rumus average if. Kemudian kita akan pergi ke experience atau pengalaman, kemudian titik koma. Setelahnya kita akan pergi ke status pernikahan, titik koma, kemudian kita akan mengetikkan single. Kemudian enter. Jadi rata-rata pengalaman untuk single adalah sekian. Setelah kita mengetahui rata-rata pengalaman untuk single, kita dapat menyalin, kemudian mengkopinya. Setelah ini kita dapat mengganti perintahnya menjadi married. Untuk yang divorce, kita ganti juga. Ini terakhir untuk widow, kita ganti juga. Maka diperoleh rata-rata pengalaman untuk setiap status pernikahan adalah berikut. Setelah kita menemukan rata-rata untuk setiap status pernikahan, yaitu rata-rata pengalaman, kita akan mencari nilai maksimal dan juga nilai minimal atau nilai pengalaman tertinggi dan juga pengalaman terendah. Untuk pengalaman tertinggi yaitu maksimal, kita dapat mencarinya dengan fungsi max. Kemudian enter. Setelah itu untuk mencari rata-rata terendah atau min, kita dapat menggunakan fungsi min. Diketahui untuk status pernikahan yang memiliki rata-rata pengalaman tertinggi yaitu widowed, dan status pernikahan yang memiliki rata-rata terendah adalah single. Untuk cara yang kedua adalah menggunakan filter, yaitu kita sebagai contohnya untuk mencari rata-rata pengalaman status pernikahan single dan juga widowed. Kita dapat pergi ke marital status, kemudian kosongkan dan memilih single. Setelah terfilter menjadi semuanya single, kita dapat pergi ke experience, kemudian kita blok saja. Dan pada bagian kanan bawah, jumlah kita klik. Di sini akan mengetahui rata-ratanya sebagai berikut. Contoh lainnya kita untuk mencari widowed, kita pergi ke marital status dan
kita mengeklik untuk without. Oke. Nah, untuk ini kita blok saja experience. Kemudian di sini rata-ratanya juga 19. Untuk nomor 3 atau C, berdasarkan golongan job level, temukan job level apa yang memiliki rata-rata work-life balance paling baik dan rata-rata aktivitas fisik dengan waktu paling lama. Kita akan ke datanya kembali. Untuk menjawab soal nomor C, sebenarnya bisa dijawab dengan dua cara, yaitu dengan fungsi unique kemudian average if seperti pada saat kita menjawab pertanyaan B, dan juga menggunakan filter. Namun kali ini saya akan mencontohkan dengan fungsi unique dan juga average if saja. Untuk mencari job level apa saja, kita menggunakan fungsi unique. Kemudian kita pergi ke kolom job level. Kemudian enter. Di sini diketahui beberapa job level, ada junior, lead, mid, senior, dan juga intern. Setelahnya kita akan mencari WLB. Atau work-life balance. Untuk yang pertama kita akan mencari untuk junior terlebih dahulu, itu menggunakan fungsi average if. Setelah ini kita akan pergi ke WLB, kolom WLB, yaitu I, titik koma. Setelah itu kita akan pergi ke job level, kemudian titik koma, mencari junior, kemudian enter. Diketahui rata-rata work-life balance untuk junior adalah sekian. Untuk memudahkan kita dapat menyalin dan kemudian mengkopinya. Kita dapat mengganti perintahnya. Untuk lead. Setelah itu untuk mid. Untuk senior. Dan yang terakhir untuk intern. Kita sudah mengetahui rata-rata work-life balance di setiap job level. Untuk mencari rata-rata aktivitas fisik, juga menggunakan fungsi average if. Kita mencari untuk junior terlebih dahulu. Yaitu kita pergi ke K, titik koma. Kita pergi ke job level, titik koma. Kita ketikkan perintahnya. Maka diketahui rata-rata aktivitas fisik untuk job level junior sekian. Kita dapat menyalin dan mengkopinya. Kita dapat memodifikasi datanya menyesuaikan tiap job level untuk memudahkan.
Dari data ini dapat kita simpulkan bahwasanya job level yang memiliki work-life balance terbaik, yaitu mendekati 5, adalah di level mid dengan 3, sekian, 3,16 sekian. Sedangkan job level dengan rata-rata aktivitas fisik paling lama ada di level lead dengan 2,07 sekian.